Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda kapanpun dan dimanapun Anda melihat video ini. Selamat datang di Kuliah Fisika Dasar 2, tahap persiapan bersama. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang topik gaya magnet dalam segmen gaya Lorentz. Bersama saya, Kit Bogi Hikmawan. Pada pembelajaran tentang listrik, kita telah ketahui bahwa medan listrik E diproduksi oleh muatan listrik Q suatu partikel. Oleh karena itu, kemudian dipandang pula bahwa medan magnetik B juga diproduksi oleh sesuatu yang disebut dengan muatan magnetik. Meskipun muatan magnetik individu atau monopol magnetik telah diprediksi oleh beberapa teori, keberadaannya masih belum dapat dikonfirmasi lewat observasi. Muncul pertanyaan, bagaimana medan magnet terbentuk? Ada dua cara yang dapat menjelaskan tentang bagaimana medan magnet terbentuk. Cara yang pertama adalah bahwa pada setiap partikel elementer yang ada di dalam alam semesta ini memiliki medan magnet intrinsik. Dengan kata lain, medan magnetik adalah karakteristik dari suatu partikel seperti halnya massa dan muatan listrik. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan partikel bermuatan yang bergerak seperti arus pada kawat untuk memproduksi elektromagnet. Untuk mendapatkan definisi dari medan magnetik B, ditinjau interaksi antara partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam daerah bermedan magnet, yang kemudian partikel tersebut akan mengalami gaya magnetik atau FB. Mari kita tinjau dulu bagaimana gaya magnetik FB diturunkan. Mula-mula kita tinjau kembali hubungan antara gaya listrik dengan medan listrik. Gaya listrik dengan medan listrik dihubungkan oleh persamaan ini. Jika ada muatan uji Q masuk ke sebuah daerah bermedan listrik E, maka muatan uji tersebut akan mengalami gaya listrik Fe. Sekarang bagaimana dengan hubungan antara gaya magnetik dengan medan magnetik? Dengan pendekatan yang sama seperti kasus listrik, gaya magnetik dan medan magnetik dihubungkan oleh persamaan ini. Pada kasus magnetik, muatan yang bergerak dengan kecepatan V dan membentuk sudut V terhadap arah medan magnetik akan mengalami gaya magnetik yang arahnya dapat kita lihat pada gambar. Perpaduan dari gaya listrik dan gaya magnetik ini disebut dengan gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya magnetik, kita perhatikan persamaan untuk gaya magnetik. Dengan menggunakan aturan tangan kanan untuk operasi vektor cross product, kita akan dapatkan dua keadaan. Jika muatan Q positif, maka arah gaya magnet akan searah dengan hasil cross product, sedangkan jika muatan Q negatif, maka arah gaya magnet akan berlawanan dengan hasil cross product-nya. Lalu, oleh karena gaya magnetik adalah hasil dari operasi cross product, maka gaya magnetik akan selalu tegak lurus dengan vektor kecepatan dan vektor medan magnetik. Sehingga gaya magnetik hanya merubah arah kecepatan, tidak merubah kelajuan dari partikel itu. Dari ekspresi gaya magnetik ini, dapat kita definisikan satuan dari medan magnet dalam sistem internasional, yaitu Newton per Coulomb meter per second atau Newton per ampere meter yang diberi nama Tesla atau T. Satuan lain yang digunakan untuk medan magnet adalah Gauss atau G dengan konversi 1 Tesla akan sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Medan magnetik direpresentasikan oleh garis-garis medan magnet. Dalam suatu dipol magnet, medan magnet akan selalu membentuk loop tertutup yang arahnya keluar dari kutub N dan masuk ke kutub S. Makin rapat garis-garisnya, makin besar medan magnetnya. Konsekuensinya, kutub magnetik yang berbeda akan tarik-menarik, dan yang sejenis akan tolak-menolak. Sekian untuk segmen ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat, sampai jumpa.